Polemik seputar hukum musik masih menjadi sorotan hangat dalam diskusi umat Islam hari-hari ini. Perspektif yang beragam mengenai legalitas musik terus memunculkan pertentangan. Di satu sisi, ada yang memandang bahwa musik secara mutlak haram, sementara di sisi lainnya, ada yang memandang boleh atau mubah dan meyakini bahwa musik tidak memiliki batasan hukum yang tegas. Bagaimana sejatinya hukum musik, bernyanyi dan seni? Terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama mengenai hukum musik dan seni. Dilansir dalam NU Online ini sejatinya merupakan persoalan ijtihadiyah, yakni masalah dalam ranah ijtihad, dalam arti tidak jumud atau kaku, melainkan terbuka lebar bagi interpretasi atau penafsiran. Oleh karena itu, pendapat yang membolehkan musik, bernyanyi dan seni relevan digunakan sebagai panduan. Sungguh pun begitu, pendapat yang membolehkan tersebut dan untuk dijadikan panduan itu bukanlah berarti membolehkan secara mutlak, tanpa batasan, melainkan ada batasan atau syarat-syarat pembolehannya. Ada 3 klasifikasi. Pertama, apabila musik memberikan dorongan kepada keutamaan dan kebaikan, maka dibolehkan. Kedua, apabila musik mendorong kepada perbuatan maksiat atau kemaksiatan, maka hukumnya jelas haram. Ketiga, apabila musik hanya bersifat main-main atau hiburan semata tanpa dampak yang signifikan, maka hukumnya biasanya dimakruhkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah rangkaian nada atau suara yang disusun secara harmonis, mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, khususnya yang dilakukan melalui penggunaan alat-alat musik. Meski demikian, penting untuk memperhatikan bagaimana suatu seni disajikan. Larangan bukan terletak pada nyanyian sebagai bentuk seni itu sendiri, melainkan pada cara penyampaian visual dan isi teks yang membawa kepada kemaksiatan. Di tengah kompleksitas pandangan ini, musik tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Berbagai aliran musik telah menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, sekaligus sebagai ekspresi dari rasa keindahan yang melekat pada diri manusia. Pemenuhan terhadap rasa keindahan ini pun merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat diabaikan. Kebolehan musik dan seni. Pada dasarnya musik, bernyanyi, dan seni adalah boleh, mubah. Hal ini setidaknya merujuk pada 2 kitab, Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dan Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Para ulama yang tidak membolehkan musik, nyanyian, dan seni, pada dasarnya karena ada faktor tertentu. Pertama, faktor eksternal, yaitu suatu permainan berupa kemungkaran yang menyertai atau diikuti nyanyian, musik dan seni. Artinya jika nyanyian sekadar nyanyian saja, dan bermusik sekedar bermusik saja, juga seni koreografi sekadar koreografi semata, yang di dalamnya tidak ada permainan berupa kemungkaran, seperti mabuk-mabukan, maka tidak apa-apa. Karena adanya instrumen alat musik yang dilarang, yang sejatinya tidak semata-mata instrumen alat musik itu yang menyebabkan haramnya nyanyian, melainkan karena ilat atau sebabnya alat-alat itu identik dengan syiar orang-orang yang berperilaku buruk. Imam Al-Ghazali menyebutkan, semua alat musik itu boleh kecuali seruling dan gitar, karena bagian dari syiar orang-orang yang buruk. Secara spesifik, ada yang melarang penggunaan alat musik tiup dan alat musik petik ini berdasarkan teks hadis, dan ada pula yang melihat faktor alasannya, yaitu karena alat musik tiup dan alat musik petik pada masa lalu sangat identik dengan musik-musik para pemabuk dan sebagainya. Jadi, sudah maklum dalam hukum fikih jika faktor alasannya hilang maka hukumnya juga berubah. Hari ini gitar dan seruling tidak lagi identik dengan musik-musik orang yang perilakunya buruk, justru dipakai untuk mengiringi nyanyian yang bernuansa dakwah. Wallahu alam.